Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang membimbing selama ini, yaitu Ibu Dr. Insinyur Dika Yusya Fitri, SDMT PSD. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan yang berkaitan dengan tugas besar dan kewirausahaan dengan mengangkat magot budidaya larva EPSF. Hal ini memiliki latar belakang yaitu sampah organik yang terus meningkat menimbulkan masalah lingkungan dan membutuhkan solusi pengelolaan dan penanganan yang efektif. Budidaya maggot BSF menjadi alternatif karena mampu menguraikan limbah organik dengan cepat. Maggot juga bernilai ekonomi tinggi sebagai pakan ternak, sementara kasgot bermanfaat sebagai pupuk organik. Kegiatan budidaya ini dapat dilakukan di lahan terbatas, sehingga cocok untuk wilayah perkotaan. Dengan demikian, budidaya maggot menawarkan solusi lingkungan sekaligus peluang usaha yang menguntungkan. Dalam hal ini memiliki rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana mengatasi kendala lahan pada perkotaan untuk mengembangkan budidaya maggot. Dan yang kedua adalah bagaimana cara meningkatkan produktivitas dan pendapatan pada budidaya maggot. Hal ini memiliki tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan ruang dan kapasitas budidaya maggot di lahan terbatas. Dan yang kedua, meningkatkan pendapatan dan produktivitas melalui sistem budidaya yang lebih efisien dan menguntungkan. Dan manfaat yang pertama yaitu mengoptimalkan ruang di lahan perkotaan dan mempermudah proses budidaya dalam siklus terintegrasi. Dan manfaat yang kedua yaitu sebagai pakan ternak yang menghasilkan protein yang tinggi serta pupuk organik atau kasgut. Dalam hal ini yaitu memiliki analisa SWOT. Yang pertama adalah dalam segi kekuatan atau strength. Poin pertama yaitu proses budidaya berlangsung cepat dan mampu mereduksi jumlah sampah secara signifikan dalam waktu 2 sampai 3 minggu. Poin kedua yaitu bahan utama dalam budidaya maggot berasal dari sampah organik sehingga budidaya biaya produksi relatif rendah dan mudah dipenuhi. Dan poin ketiga, produk yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, maggot sebagai pakan ternak dan kasbot sebagai pupuk organik untuk tanaman. Dan selanjutnya yaitu dalam segi peluang. Poin pertama, harga pakan ternak terus meningkat, sehingga maggot menjadi alternatif yang lebih ekonomis bagi peternak maupun pembudidaya ikan. Poin kedua, yaitu pola gaya hidup ramah lingkungan dan pengurangan sampah menjadi peluang utama dalam pengembangan usaha ini. Poin ketiga, yakni produk turunan masih dapat dikembangkan, seperti pakan ikan berbahan maggot untuk pupuk cair dan paket budidaya BSF. Tapi hal ini juga memiliki kelemahan. Poin pertama, yakni kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai budidaya maggot masih terbilang rendah, sehingga diperlukan edukasi dan sosialisasi yang gencar dan kuat dan dilakukan secara rutin. Dan poin kedua yaitu ketersediaan bahan baku bergantung pada pasokan sampah organik yang perlu dikelola secara konsisten. Dan poin ketiga yaitu proses pembudidayaan dapat menimbulkan bau yang tidak sedap bagi lingkungan sekitar apabila tidak dikelola dengan baik. Dan dalam segi ancaman, poin pertama yakni harga jual maggot dapat mengalami fluktuasi apabila jumlah produsen meningkat secara signifikan. Dan poin kedua yaitu persaingan budidaya maggot berpotensi meningkat seiring bertambahnya minat masyarakat terhadap usaha ini. Dan poin ketiga yaitu resiko penyakit pada larva dapat muncul apabila kebersihan dan kualitas pakan tidak terjaga. Dan ini adalah bisnis model kanvas, ada key partners, harus memiliki komunitas peternak dan petani, lalu pengepul sampah organik, dan jasa ekspedisi. Dan
Selanjutnya ada lagi activities, penguraian limbah dan pembesaran larva, pengolahan produk, dan pemasaran digital. Dan selanjutnya adalah key resources. Yang pertama adalah bibit larva PSF itu sendiri. Dan yang kedua adalah kontainer budidaya. Dan yang selanjutnya adalah sumber daya manusia yang terlatih maupun terampil. Dan selanjutnya adalah jaringan pembalian sampah organik. Dan dalam hal ini yaitu memiliki value proposition. Yang pertama adalah pengolahan sampah organik menjadi efisien. Dan yang kedua adalah pakan ternak berprotein tinggi. Dan yang ketiga bisa dijadikan pupuk organik dan bisa dilakukan pada lahan terbatas. Dan dalam hal ini yaitu customer relationship. Yang pertama adalah pelayanan responsif. Dan yang kedua edukasi budidaya. Dan yang ketiga after sales service. Dan dalam cost segments, yang pertama adalah untuk rumah tangga, pelaku ternak dan petani, maupun UMKM dan pakan. Dan memiliki channels, media sosial, beberapa platform sosial media, semisal Instagram, TikTok, maupun market, marketplace lainnya, dan komunitas urban farming dan pelatih lingkungan. Dan ini adalah biaya investasi awal yang diestimasikan berdasarkan dari harga yang sudah disurvei. Dan ini adalah biaya operasional selama 1 bulan. Ini adalah perkiraan pendapatan per bulan. Ini adalah proyeksi laba per bulan, break-even point, maupun return on investment. Pencapaian BEP dalam waktu kurang dari 4 bulan menunjukkan bahwa usaha ini memiliki potensi yang baik dari sisi finansial karena modal yang dikeluarkan dapat kembali dalam waktu yang relatif singkat. Dan nilai ROI yang mencapai kurang lebih 402% per tahun menunjukkan bahwa usaha Magot ini tergolong sangat menguntungkan karena keuntungan tahunan yang diperoleh jauh melebihi modal awal yang ditanamkan. Dan kesimpulan pada hal ini yaitu yang pertama, kendala keterbatasan lahan di perkotaan dapat diatasi melalui penerapan sistem budidaya Magot, menggunakan rak bertingkat, dan self-harvesting system, sehingga proses pengolahan limbah organik tetap dapat dilakukan secara maksimal. Dan kesimpulan yang kedua yakni produktivitas dan pendapatan usaha budidaya Magot dapat ditingkatkan melalui diversifikasi produk serta pengembangan model bisnis terpadu seperti penjualan maggot segar ataupun kering, kasgot, starter BSF, melalui pelatihan, maupun serta penyewaan sistem budidayanya. Dan saran untuk dalam sektor usaha ini, terutama maggot, yang pertama adalah memperluas kemitraan dengan penyedia sampah organik agar ketersediaan bahan baku sampah organik tetap stabil dan bisa dilakukan produksi secara konsisten. Dan yang kedua, yakni bisa melakukan edukasi kepada publik secara berkelanjutan untuk mengurangi persepsi negatif terhadap magot ini. Dan yang ketiga, yakni meningkatkan strategi pemasaran agar jangkauan pasar semakin luas. Dan yang keempat, yakni melakukan inovasi terhadap produk turunan seperti pakan formulasi dan pupuk cair untuk meningkatkan nilai tambah dan usaha. Dalam kesempatan ini, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata maupun perbuatan maupun ya maupun perkataan yang tidak sesuai. Sekian, terima kasih dan selamat berkembang.